Ini keseharian belajar di University of the People. Saya akan buka satu-satu bentuk tugasnya seperti apa sih, supaya tahu nanti kalau belajar. Ini saya computer science, jadi pasti akan beda ya dengan jurusan lain, dengan major yang lain. Nah, kalau di computer science kan ada programming, nanti mereka di sini maksudnya mereka adalah instrukturnya, kadang mereka kasih instructions untuk pemrogramannya, instalasi softwarenya, atau contoh data-data sampelnya, textbooknya, dan lain-lain. Tapi kalau untuk textbooks, semua pasti disediakan. Jadi kita nggak perlu lagi beli textbooks dari luar, karena memang sudah disediakan secara gratis. Kita tinggal download. Meskipun ada kekurangannya, textbooks-nya ini kadang tidak update. Tapi ya masih oke, kita bisa cari sumber referensi dari internet. Tapi walaupun textbooks-nya tidak update, materinya akan menyesuaikan dengan textbooks-nya. Contohnya tugas-tugasnya, kalaupun ada tugas yang tidak ada di textbook, biasanya ya paling kita cari di internet lah. Biasa sih saya seperti itu, kan di internet juga banyak informasi, banyak situs dari universitas-universitas di luar negeri yang memang mereka library-nya, library digital ya, open for public, jadi kita bisa akses. Kita buka mulai dari learning guide. Ini panduan belajar. Nah, bisa dilihat di sisi kanan, table of contents, overview, introduction, installing R, testing the R installation, reading assignment, quizzes, learning journal, discussion assignment, checklist. Seperti ini isinya, lebih ke petunjuk-petunjuk apa yang harus dipelajari, pengenalan mengenai unit ini belajar apa saja. Ini contoh installing R, lebih ke cara install programnya seperti apa yang nanti akan digunakan. Nah ini kalau dilihat ini kan ada petunjuknya, sayangnya ini tidak update. Saya tidak tahu materi kuliah ini dibuatnya kapan. Kemarin saya coba buka petunjuknya, ternyata tidak 100% sama persis. Mungkin dianggapnya belum ada perubahan yang signifikan, jadi mereka nggak update lagi instrukturnya. Dan ini juga sudah beberapa kali saya alami di course yang lain. Materinya tidak update, atau pas kita buka materinya ternyata sudah tidak sesuai. Testing R installation, ini masih petunjuk. Lalu reading assignment, ini adalah materi yang harus dibaca apa saja, misalkan dari textbooknya. Ini kan sudah disediakan textbooknya. Nah ini saya blok supaya lebih jelas. Lalu yang harus dibaca chapter 1, introduction. Ini ada video resources, tapi tidak semua courses ada video resourcesnya. Ada yang dia hanya textbook saja, dan kadang penjelasan di textbooknya panjang sekali. Padahal harusnya bisa dijelaskan hanya dengan satu halaman, jadi tergantung dari penulis textbooknya siapa, biasanya dari dosen-dosen di kampus lain. Kalau memang mereka penjelasannya ringkas sekali, ringkas. Ada juga dosen yang mereka nggak perlu baca textbook, mereka udah kasih intisarinya di sini. Tapi itu saya baru ketemu 1 atau 2 dosen yang kayak gitu ya, yang benar-benar mau siapin rajin kayak gitu. Selebihnya mereka udah nggak ambil pusing. Mereka cuma menilai di learning journalnya aja. Lalu ini quizzes. Quizzesnya ini lebih ke petunjuk penilaian, bahwa nilainya gimana, graded quiznya determine 30% of your final course grade. Nah, jadi petunjuk-petunjuknya apa segala macam. Ini learning journalnya. Nah, learning journal ini yang laporan belajar, ada yang ngarang bebas, bisa dilihat di video saya yang lainnya lagi. Ada lagi yang di dalamnya juga ada soal pertanyaan, kita harus jawab secara esai. Lalu discussion assignment. Discussion assignment ini seperti forum diskusi, kita bertanya jawab, dan di sini juga ada peer assessment. Jadi peer assessment itu bukan cuma satu. Ada di assignment, ada lagi di discussion assignment. Peer assessment ini lagi-lagi nilai kita tergantung sama
mahasiswa lain sama pelajar yang lain. Tapi di sini instruktur juga bisa memberikan nilai. Jadi misalkan kita dapat nilai yang nggak bagus dari pelajar lain, misalkan 70, padahal jawaban kita udah benar. Itu kan 140 dibagi 2 dapatnya 70. Nah, caranya instruktur atau dosen mengintervensi memperbaiki nilai kita, dia tambahin nilai misalkan 100 di situ. Total jadi 240. Nah, dibagi 3 nilai kita jadinya lebih tinggi, 80 jadinya, yang seharusnya 70. Pengalaman saya sih seperti itu. Sejauh ini kalau untuk instruktur yang merevisi nilai dari peers lain di discussion assignment ini, sepertinya hampir nggak ada ya. Kalau yang di assignment ada, masih ada walaupun sedikit, hanya 2 atau 3 dosen dari sekitar 20 lebih. Tapi kalau di discussion assignment ini, mereka biasanya lebih mengintervensi, mereka tambahin nilai ke kita. Nah, ini checklist, udah belajar apa aja, ini lebih seperti ke pengingat. Ini nggak terlalu penting sekali, hanya sebagai tambahan aja. Sekarang silabusnya lupa saya bahas. Ke silabus dulu deh. Nah, ini silabus. Lebih ke deskripsinya, course-nya seperti apa, material yang sudah disediakan di sini juga ada lagi. Lalu requirement lainnya lagi, objektifnya apa. Terus setiap minggu topiknya apa yang harus dipelajari. Ini ada di silabus, lalu untuk detailnya juga ada di bawahnya lagi. Ini sama di setiap course. Jadi setiap course akan ada ini. Oke, lalu untuk requirement course-nya seperti apa, dari learning journal, assignment di sini juga sudah ada petunjuknya lagi. Tapi ini sifatnya general, di course manapun akan sama. Lalu untuk di gradingnya, nah ini gradingnya, penilaian kita. Bobot penilaiannya seperti apa, di sini diinformasikan. Misalkan dari learning journal 10%, nah learning journal ini yang dinilai oleh dosen, jadi semuanya dinilai oleh dosen learning journal ini, sedangkan discussion assignment ini yang dinilai oleh peers kita. Tapi dosen juga bisa memberi nilai. Ini yang forum diskusi. Nah, ini bobotnya 15%. Ini setiap course tidak selalu sama ya. Ada yang learning journalnya 10%, discussion assignment-nya hanya 10%, assignment-nya 20%, beda-beda. Jadi tergantung course-nya apa. Lalu ini assignment. Nah, assignment ini mirip dengan discussion assignment. Assignment ini kita kerjakan tugas, nanti peers kasih nilai. Jadi kita dapat 2 nilai di assignment ini. Pertama, penilaian dari peers, dari mahasiswa lain, pelajar lain. Kedua, dari cara kita menilai pelajar lain. Biasanya bobotnya adalah penilaian dari pelajar lain itu 90%, sedangkan yang kita menilai pelajar lain bobotnya 10% Jadi dari 15% ini, 90%-nya adalah penilaian dari pelajar lain, 10%-nya adalah cara kita menilai mereka, dan cara kita menilai mereka ini yang akan dinilai oleh instruktur atau dosen kita. Ya sayangnya sekali lagi di sini, assignment ini 90%-nya kan dari peers, kalau mereka nggak paham topiknya, nilai kita jelek. Akhirnya sudah grade kita jadinya kecil, karena terpengaruh dari mereka, dan yang seperti saya sudah bahas di video sebelumnya, dosennya belum tentu mau terima dan mau bantu memperbaiki. Sebagian besar mereka cuma jawab, kamu harus paham bahwa di sini ada 2 penilaian. Seperti itulah, penilaian dari peers dan penilaian dari instruktur. Sedangkan ini adalah penilaian dari peers kamu. Pernah saya berdebat kayak begitu sama salah satu instruktur, dan dia bersikeras, akhirnya ya udah nilai saya jadinya B, padahal seharusnya nilai saya bisa dapat A atau A- minimal. Tapi karena penilaiannya yang kurang bagus, ya sudahlah. Mau bagaimana lagi, kan setiap kampus beda-beda ya. Kalau kebijakannya memang mereka masih oke, lebih friendly ke mahasiswa, mereka akan kasih peluang untuk perbaiki ke dosennya. 3 graded quiz. Nah, ini 3 graded quiz artinya berarti di course ini ada 3 graded quiz yang harus dikerjakan dan masuk penilaian bobotnya 30%.
Kalau final exam, ini yang paling terakhir di week ke-9 atau unit 9, week 9. Ini penilaiannya 30%, tapi ini hanya dilakukan satu kali. Dari sini kita bisa lihat untuk mencapai penilaian 100%, inilah detailnya. Dan untuk grading scale-nya, nah ini dia. Untuk letter A+, grade scale-nya adalah 98 to 100. Sambil campur bahasa Inggris ya, karena kebiasaan. 98 sampai 100, grade points-nya 4. A-nya 93 to 97, grade point-nya masih 4 juga. Nah, dari sini kita bisa lihat sampai F. Biasanya itu kalau yang dianggap gagal adalah nilai yang sudah C. Ini aturannya kalau masih berlaku atau tidak ya. Kalau nggak salah terakhir itu C+, kamu masih lolos, tapi baiknya lihat ke petunjuknya lagi, ada University Catalog biasanya yang bisa di-download, itu bisa dilihat. Saya nggak terlalu memperhatikan ini karena saya kejar yang penting sudah minimal di atas 3,0, di atas B, itu kan sudah lulus, saya nggak mau ambil pusing lagi. Kalau mengikuti terlalu aturan banyak ya bingung juga, karena kan saya kerja juga ya, nggak full time belajar di sini. Makanya bertahun-tahun belum lulus, setahun saya hanya ambil 1-3 mata kuliah saja. Grade appeal. Nah, ini katanya sih kalau misalkan ada masalah error, nggak fair, nggak adil, contact nah ini kan please contact your course instructor. This must be done with 7 days of the post final grade. Tapi prakteknya nggak begitu. Belum tentu instrukturnya mau bantu kita. Belum tentu mereka mau untuk ngecek lagi semua tugas kita atau tugas yang bermasalah. Jadi ini tergantung pada instrukturnya. Meskipun teorinya seperti ini yang sangat disayangkan. Jadi penilaian di sini tuh tidak 100% dari instrukturnya, ada dari peers yang lain, dari pelajar lain. Nah, jadi kalau nilainya jelek karena dari pelajar lain ya harap maklum lah, mau bagaimana kan tidak semua pelajar atau mahasiswa lain mengerti cara menilai, memberikan penilaian, dan penilaian sendiri ada proses-proses yang nanti coba saya akan bahas satu atau saya kerjain satu sambil saya rekam, sambil ngerjain menilainya bagaimana. Lalu kira-kira apa lagi yang kurang? Kalau mau ada yang ditanya tolong di kolom komentar, biar nanti saya buatin videonya, saya bahas di sana. Oke, ini ada assignment unit 2, lalu assignment unit 3, nggak ada assignment-nya. Coba kita buka assignment unit 2-nya, tadi kan sempat dibahas. Assignment unit 2, ini sudah tertutup. Ini yang sudah saya kerjakan. Di sini biasanya akan ada pertanyaannya, soalnya. Jadi kalau kita tinggal, kita jawab, nanti ada formnya. Setelah kita jawab, kita bisa revisi sampai hari terakhir deadline-nya. Kalau deadline-nya misalkan ini kan lihat di atas 1 Juli, berarti sampai tanggal 1 Juli kita masih bisa revisi. Lewat dari itu dia sudah auto close. Sudah sama sistem semua, sudah otomatis. Kalau kita ada masalah internet apa segala macam, belum tentu instrukturnya kasih kita waktu atau kesempatan untuk perbaiki. Dan mereka nggak mau tahu lagi. Kemarin saya sempat juga ada kasus seperti itu karena lagi kerjaan banyak dan internet sempat mati pada saat mau kumpulin. Internet mati, listrik mati, habis lah udah sekalian. Oke, ini unit 2 solution. Nah, biasanya di sini ada solusinya. Solusi untuk unitnya. Jadi setelah kita dapat tugas assignment unit 2, ada jawabannya. Tapi untuk penilaian sendiri nggak 100% pure berdasarkan jawaban yang ada di sini. Ada penilaian-penilaian lagi, misalkan kadang ada pertanyaan seperti ini. Peers kamu melakukan plagiat nggak? Sudah kamu cek belum? Oke, sudah dicek tidak plagiat. Yang contohnya seperti itu, ada penilaian yang lebih ke sifatnya objektif. Dia nanya lagi nanti ada pertanyaan seperti ini. Ini nggak selalu ada ya di setiap course. Apakah jawabannya mengikuti standar format paper? Nah,
yang mengikuti standar format paper ini kan nggak semua instruktur wajibkan, dan kadangkala di assignment-nya itu tidak disebutkan bahwa kita harus mengikuti standar bentuk paper seperti apa. Saya seringkali nggak ngikuti standar bentuk paper karena memang di situ nggak ada instruksinya. Ternyata itu masuk di penilaian. Ya, makanya saya sering sebutkan, saya sudah sebutkan di video lainnya bahwa seringkali ada hal yang harus kita lakukan tapi tidak diinstruksikan. Nah, ini yang jadi mengurangi nilai kita. Lalu nanti biasanya ada komentarnya bagaimana, apa yang mau kamu sampaikan, bagaimana hasil kerja teman kamu, peers kamu, dari cara dia menjawab. Nah, biasanya itu nanti dinilai lagi sama dosennya. Lalu di setiap jawaban teman kita juga ada ruang lagi untuk komentar. Tapi saya nggak tahu apakah itu dinilai atau enggak, karena ini unik. Dosennya itu seringkali menilai berdasarkan cara benar salahnya. Misalkan jawaban nomor 1 benar nggak? Benar. Komentar kamu apa? Kita nggak isi komentarnya, ternyata nilai kita berkurang di bagian assessment-nya. Jadi selalu harus kasih komentar. Tapi ada juga yang tidak mengharuskan kita kasih komentar di setiap jawaban. Jawaban nomor 1 kita nggak perlu kasih komentar, jawaban nomor 2 di peers kita, jawaban nomor 2 dari teman kita nggak perlu kasih komentar, nggak apa-apa. Jadi tergantung dari dosennya. Sekian dulu yang di video ini, nanti coba saya bahas yang mengenai cara penilaian assignment unit 2-nya deh. Saya coba sambil kerjain. Ini live kan dari course saya yang lagi aktif. Jadi nanti saya bahas mengenai assignment unit 2-nya. Silakan lihat di video lainnya.